untuk sebuah hero dari core-nya yaitu Mars ya. Roger. Yang kita tahu juga sebenarnya Mars ini permainannya juga licin banget sebenarnya ketika kalau dia mau main assassin, ketika dia mau main MM pun Sun Sing dia juga bisa terbilang cukup kuat juga, 75% win rate-nya dimainkan 4 kali Bude. Ya Yuzhen sih masih terbuka untuk Iya, Genflix Zero, masih tapi di bisa. sini ada Link yang akan sulit tentunya buat Yuzhen Chin. Karena Ngalahin bisa aja Link. langsung Linknya lompat ke belakang kan berapa Iya. juga. makanya apalagi linknya Albert licin banget Bude. Dan Harari ternyata yang mengamankan Yuzhen Chin ya. Bener-bener gak mau dilepas ke arah Mars loh. Marsnya bener-bener bisa dibilang apa ya? Ya udahlah hero poolnya kita ambil aja semuanya. Dengan adanya Link, dengan adanya Mars, Rogernya kita buang. Dan ini bakal sedikit sulit untuk Genflix Aerowolf. Mereka langsung men-shadow pick ke arah Ruby. Yang bisa dibilang kayak dia punya lifesteal cukup kencang, dia punya stun juga, crowd control juga cukup bagus dari seorang Ruby. Dan sebenarnya Cloud ternyata Bude. Wow, ini dia Genflix Zero ternyata membawa satu yang baru. Cloud udah pernah dipakai oleh Mars sekali dan itu masih menang. 100% win rate. 100%. Sekali dipakai 100% win rate. Dan Genflix Aerowolf offlanernya sangat kuat di sini. Ada Iya. Ruby juga. Bisa kita bilang dengan lifesteal yang sangat tinggi. Kencang banget Bude. Kencang banget. Dan dia tinggal ya udah nge-spam skill aja di area offlane. Dia nggak butuh bantuan dari siapapun pun bisa bertahan. Iya, dari sih mereka benar-benar harus ada NOD atau enggak setidaknya si Halberd sih. Karena ini ada dua hero yang bisa ngereken yaitu Ruby dan juga Tamus. Jadi mereka harus berhati-hati siapapun yang mendekat atau berada di paling depan setidaknya harus mensecure ke arah NOD gitu. Tapi Kagura! Oh, ini Kagura Lemon kah? Aku mau lihat. Aku dari kemarin tahu nggak sih pengen nungguin Kagura Lemon deh. Lemon. Ih, Lemon deh Kagura harusnya. Lemon legendary ini dari season pertama. Wuh, pasti ini yang lagi nonton jangan lupa like. Kagura Lemon. Atlet Genflix Aerowolf dan juga Araki Hoshi di sini udah terlihat. Tamus yang akan dimainkan Watt, Chow-nya untuk Fredo, Pali dimainkan oleh Clay, dan juga ada Ruby untuk Linasmi dan Marsnya akan memakai Cloud. Dan di sini RQ ini Albert dengan Linfin dengan Jawhead, Lemon dengan Kagura, Sin dengan Yuzhen Chin dan R7 dengan Yuzongnya. Ini hero-hero yang memang mereka banget. Comfortable hero dari para player di laga Land of Down dari game yang pertama antara Araki Hoshi dan Genflix Aerowolf. Siapa yang akan menjadi pemenang di game yang pertama? Kita akan saksikan bersama-sama dan semuanya sudah menuju ke arah lini tengah. Dari Genflix Aerowolf mereka mau menangin tengahnya. Iya kali ini dan di area atas ternyata R7 yang akan mungkin tadi bareng sama dengan Jawheadnya ya. Kali ini dari seorang Finn dan Fredo di sini akan memainkan Chow Tank-nya. Oke, Soldier Mulgi dari seorang Lemon di area mid. Gila, aku tuh kayak excited banget lihat Kagura Lemon. Udah berapa tahun gak lihat nih ya? Kayaknya sempat pakai sih season lalu. Oh, iya, Hey, maaf ya. tapi ini dia Lemon dan juga Finn Fredo. hadirlah. Albert ada satu split lagi dan dia mendapatkan first blood-nya. Terlalu jauh Fredo bermain dengan adanya flicker walaupun dia bisa kabur tapi itu nggak akan lama karena di sini ada Albert dengan Link. Dia bisa ngejar kemanapun dan Clay seorang diri mencoba untuk mengganggu ke arah blue buff milik RQ Hoshi. Iya, hati-hati dari seorang Clay. Kali ini flicker udah mulai digunakan hanya untuk pulang saja, nggak mau terlalu memaksakan juga. Mungkin tadi Fredo-nya juga nggak nyangka tiba-tiba Albert mulai datang juga ya bersama dengan seorang Finn tadi di kali ini. Oke, Wattnya sudah mulai masuk. Oh, tapi hanya mengganggu jungle aja yang dimiliki sama Albert. Memang sebenarnya di 3 menit pertama ya tugasnya dari seorang mid laner dan juga side laner adalah ngegangguin jungle mirip oponen lawan, tim lawannya. Ya itu bisa jadi ini banget sih buying time untuk Betul. ngelama-lamain kan karena selama menambah orang di jungle tapi ternyata di area tengah sudah dipanis satu player lagi dari Genflix Aerowolf. Betul sekali, Clay di sini mulai tumbang setelah adanya grup yang dilakukan oleh tim RRQ 3 member langsung menjaga Albert karena mereka tahu sebenarnya tadi jungle-nya dirusuh, Albertnya juga harus buying time lagi kan. Kali ini Finn udah mulai menjaga di sisi jungle dari tim Genflix Aerowolf udah mulai dibalikan keadaannya kan enggak karena dari seorang Finn harus berhati-hati dia sendirian juga teman-temannya juga lagi sibuk di bawah. Nah, ini Albert lagi coba ngambil Mau Venet dikeluarin tapi belum cukup, belum ada damage di arah belakang, Fredo terlalu terlambat, belum ada Wave Dragon, Albert masih selamat dan kabur dari gemburan Genflix Aerowolf. Agak sedikit mengejutkan juga ya di sini di area bawah, nggak dikasih gold buff-nya secara gratis, gangguin. Iya, tapi ternyata Blazing Invader mulai di pop up tapi hanya mencicil ke arah seorang Lemon dan bahkan Finn-nya juga tadi mulai diganggu oleh seorang Fredo. Belum level 4 dari kedua side laner-nya dan ini harus berhati-hati juga. Finn-nya benar-benar kasih vision habis-habisan ke arah Hoshi.
benar-benar coba untuk ngejagain semua Ups. buff dan jungle yang dimiliki. Tapi kali ini lihat Sogi Moge udah mulai dikeluarkan oleh seorang Lemon, tapi hanya mundur saja dari seorang Mars. Tidak mau terlalu memaksakan juga sepertinya. Oh, R7 udah mulai datang kali ini dengan Black Dragon Form hanya untuk mundur karena Fredo-nya meskipun belum level 4 tapi dia terpaut cukup jauh dengan teman-temannya. Ya, ada satu kill terhadap Finn dipani sendirian di arah ujung. Damage dari Clay sudah harus diperhitungkan. Ini early yang sangat menyakitkan juga dari Genflix Aerowolf. Mereka mulai maju, mengikuti jangan dengan RRQ. The Wheel Dragon munculkan Albert tapi follow up-nya nggak bisa untuk mengikutinya. Genflix Aerowolf initiate retreat sekarang juga. Iya, mereka nggak mau terlalu maksain karena juga ada pergerakan dari teman-teman RQ Hosi tadi dipaksa untuk ngereset buff-nya aja. Ini bakalan baik time lagi dari seorang Albert-nya. Dan Genflix mereka langsung melakukan inisiasi ke turtle mereka yang pertama dijagain sama Rinasmi. Rinasmi benar-benar nge-zoning out pergerakan dari temannya kita. Tapi ternyata lihat ejector dan ternyata berhasil diamankan oleh Genflix Aerowolf. Yap, Unstoppable juga sudah dikeluarkan oleh Finn dan rupanya dia nggak bisa bertahan. Teman-temannya belum siap untuk berperang, nggak bisa untuk melakukan sesuatu. Rinasmi kali ini nggak bisa mundur karena sudah ada Tempest Outlet yang dibuka sama Albert. Pelan tapi pasti ya dari seorang Albert untuk mengejar ketertinggalannya sebenarnya. Yes, pelan tapi pasti menuju ke area tengah. Fokus dari RRQ Husi. Mereka saling membalas satu sama lain. Kalau kita lihat Iya. dari perbedaan network pun nggak terlalu jauh, hanya 500 perbedaannya. Dan dari seorang Albert kayaknya sepertinya bakal coba untuk ngambil ke arah Endless Battle terlebih dahulu. Kagura yang kali ini udah punya sepatu untuk Magic Penetration dan kali ini Dave Fredo agak sedikit mundur sepertinya karena pergerakan dari tim RRQ langsung apa ya, bisa dibilang kayak mereka langsung bermain objektif dengan cukup cepat Bude. Ya, objektif gaming fokus ke area turret nggak bisa cuma mengandalkan point kill dan melaju ke area tengah. Kali ini Albert dalam bahaya. Wave Dragon Albert mencoba kabur dengan ada di Tempest Outlet. Fredo mengejar ingin mendapatkan point killnya tapi tak bisa, malahan Clay yang berada di belakang harus tumbang. Finn mencoba untuk kabur-kaburan, nggak punya flicker, nggak ada resource lagi untuk kabur dari Genflix Aerowolf. Pertukaran antara Finn dan juga Clay. Iya, 1-1 tapi lebih baik daripada Albertnya yang ke pick off ya. Lebih baik ya nggak apa-apa. Ditukarkan oleh seorang Jauhead kali ini. Dan dari seorang Sin pun masih cukup berfokus untuk dapetin banyak space banget Bude di area atas. Biar dapetin semua farmingannya, di area late game-nya ini bakal lebih strong lagi untuk RRQ Hosi. Fredonya sih udah fokus banget ke arah Albert, ngeliat Albert, langsung pokoknya tendanganku khusus untuk Albert, Akan tujukanku. kusimpan. Iya, jadi si Fredo ngeliatin terus di area tengahnya mulai tapi lagi. Lihat, kali ini Albertnya ternyata tidak mau meninggalkan begitu saja. Clay-nya langsung di pick off Bude. Ya ini ketika RRQ melihat ada kesempatan, mereka nggak akan melepaskan itu. Fokus terus-terusan nge-press semua laning yang dimiliki oleh Genflix. Dan mereka nggak perlu memikirkan di area bottom lane-nya. R7 bisa mandiri banget di area bawah, tapi di depan apa benar mengenai dua player sekaligus dari tim RRQ. Uzi Lemon begitu low, tinggal 1 bar HP. Mencoba untuk bertahan, ini yang terus dikeluarkan. Dan Finn mencoba untuk menyelamatkan Lemon, tapi pun tak bisa. Dua player sudah di pick off oleh Genflix Aerowolf. 1-1. Dan itu Amal Banditnya benar-benar ngebikin lini belakang dari RRQ Hosi sedikit kewalahan. Mereka lebih memfokuskan untuk area turtle, bukan ke area untuk ngebantuin dua temannya. Iya, tapi kali ini terkena stun dari seorang Albert dan Tempest Outlet harus dibuka. Vinia masih mencoba untuk menahan dan mengcover seorang Albert. Mars maju dengan Blessing Duet tapi tidak mengenai Albert di sana. Oh, masih berlanjut Mo dan R7. Tipis banget Bude. Kabur-kaburan tak bisa untuk menahan semua damage dari Genflix Aerowolf. Iya, tapi sebenarnya tadi yang memang dilakukan oleh Lemon dan juga Finn sebenarnya buying time ke arah objektif turtle yang diamankan sama RRQ Hosi sih. Mungkin tapi terlalu lama aja kali ya. Ya, memang belum bisa untuk nge-clear turtle secepat itu. Dan kali ini Albert fokus ke area bottom lane. Albert harus berhati-hati. Tempest Outlet sudah dikeluarkan. Albert Super Supriyadi begitu low. Albert memilih untuk melipir kabur. Dan gak ada yang terpick off di area bawah. Malah yang di area atas dari tim Genflix Aerowolf fokus untuk mendapat satu turret. Saga-maga dari seorang Lemon disuruh langsung menumbangkan satu orang. Clay-nya tumbang tapi Sin-nya juga harus tumbang. Bude kalian sudah mulai datang. Oke, dengan Dragon-nya tapi ternyata dari seorang Rinasmi gak mau terlalu memaksakan, harus mundur saja karena dari seorang Rinasmi juga udah gak punya I'm offended Bude. Ya, harus menunggu untuk timing yang tepat. Tapi I'm offended cooldownnya nggak terlalu lama. Iya. Maju lagi ke area tengah, sudah di-eject dari Finn-nya. Fredo masih bisa untuk kabur-kaburan, bermain dengan sangat apik di area atas. Lemon bisa bertahan di saat teman-temannya di area belakang memilih untuk berperang. Apa betul sudah dikeluarkan? Black Dragon Form mengejar ke arah lini belakangnya. Dan Mars ternyata masih bisa kabur, masih bisa selamat dengan
battle mirror image. Iya, tipis banget. Ini banyak banget skill yang terjadi, tapi lihat Wattnya juga harus tumbang di area mid kali ini. Gak punya flicker juga dari seorang Watt. Supriyadi, Fredo langsung di Dragon ke arah seorang Shinnya tumbang. Dan bahkan Lemonnya pun mengeluarkan ini yang over tuh langsung di follow up dengan cukup baik sekali dengan ejector dari seorang Finn di situ Bude. RRQ Hoshi bermain sangat apik walaupun tadi kita ngelihat banyak banget yang mencoba untuk fokus ke arah Iya. belakang dan gak bisa mendapatkan Mars, tapi di area lini depannya itu dihajar-hajar sama RRQ Hoshi. Dan 3 member harus down, apalagi ini awatnya juga tumbang. Iya, Begitu pula dengan Rinasmi. betul. Dua flanernya harus di Pioneers. Walaupun Mars belum tersentuh sama sekali, Mars udah harus cukup berhati-hati sih. Apalagi dari segi turret, RRQ sih udah berhasil mengamankan 2 di area bawah, di area atas. Pergerakan dari RRQ sih akan semakin luas lagi. Mereka bisa Benar. masuk area jungle dengan bebas tanpa adanya proteksi dari turret. Betul, apalagi mereka juga bakal sedikit sulit untuk ngedapetin jungle-nya dari sisi Genflix Arrow. Dan kali ini lihat Fredo-nya ngezoning, gak ada habis-habisnya. Tapi Finn-nya benar-benar coba ngeganggu juga ya. Tapi ternyata Turtle-nya yang justru diamankan oleh Genflix Arrow kali ini Bude. Yep, Turtle sudah berhasil diamankan. Sementara RRQ Hoshi menunggu di area bus. Timing yang tepat, Sin pun sudah bergabung. Mulai berotasi ke area tengah dengan proteksi dari Lemon dan juga Finn. Rupanya dari RRQ Hoshi ini mau ngepres dari area jungle milik Genflix harus Arrow. sih. Iya, mereka kalau mau zoning Genflix Arrow, mereka harus paksa untuk mundur. Mundurin semua teman-teman dari Genflix Arrow. Tapi ternyata lihat Fredo-nya langsung di Dragon ke arah Albert, tapi gak ada damage-nya karena dia emblem tank Bude, Chow-nya. Kali ini Wattnya bakal coba untuk nge-cover seorang Fredo. R7 pun gak akan terlalu memaksakan juga. Sudah melihat pergerakan dari teman-teman RRQ Hoshi pindah ke area mid. Ejector langsung sampai berpelas ke arah seorang Mas. Dan lihat Albertnya langsung sampai blade ke arah seorang Clay. Itu yang sebenarnya ya. Memang Link ini ngeselin banget untuk ngejar ke arah backline-nya mudah banget gitu. Yes. Dan sayang sekali di sini Genflix Arrow mereka harus kehilangan 2 dan pergerakan RRQ Hoshi semakin bebas lagi. Masuk area jungle udah bebas dan Genflix Arrow Lihat untuk kali pertama Mars ditumbangkan. Padahal dia replay by Axe, kita melihat bahwa mau coba untuk nge-clearing minion dengan adanya Iya. tapi Finn tiba-tiba muncul dengan ejector, semuanya komit ke area belakang. Damage dari Lemon pun itu besar. Dan Albert karena lini belakang, jadi mereka udah tahu tugasnya masing-masing, mereka bisa menghitung damage dari tiap pemainnya. Iya, agak terlalu riskan sih sebenarnya menurut aku dari Mars. Kayak dia Blazing 2 itu bener-bener ketara banget. Dan dia kaget tiba-tiba ada jauhnya ternyata masih punya ejector juga. Lempar-lempar, diuntal-untal sama Jawhead-nya. Jadi kali ini Mars bukan hanya harus perhatiin Finn, tapi Albert banyak sekali hero yang bisa mengarah ke arah mereka. Tapi ada WO Dragon langsung ke arah belakang, Finn-nya terpanis tadi dari belakang. Tembak Oblate berfokus ke arah awal Super Supriya dengan Inferno-nya masih bisa bertahan. Tapi Lemon dikejar-kejar oleh Rinasmi. Dan Amov ini terakhir dari Rinasmi, gak mengenai siapapun. Iya, dan kali ini sudah kehilangan 2 member dari tim RRQ Hoshi. Langsung split push R7-nya di area atas karena Lord-nya sudah mulai muncul Bude. Lord yang pertama yang belum di-enhance. Kali ini harus berhati-hati juga dari RRQ Hoshi setelah mereka kehilangan Finn. Gak punya ejector, gak punya hero yang bisa lompat ke arah belakang. Karena kecuali Albert dan juga Jawhead ya kalau aku bilang. Ini agak sedikit sulit buat Lemon. Apalagi Lemon bisa dibilang ya magical damage yang sebenarnya harus menunggu inisiasi yang dibuka sama teman-temannya terlebih dahulu. Ya, tapi ini dia player statistik dari Awat dan juga R7. Cukup berbeda ya dari KDA dan juga Gold. R7 lebih mengungguli daripada Awat. Mungkin karena sebenarnya juga Wattnya tadi juga sempat ke pick off kan. Dan R7 cukup free juga di area tapi setelah Fredo-nya mengarah ke arah seorang R7 kali ini. R7-nya masih bisa bertahankan, masih punya flicker untuk mundur. Tapi ternyata tidak selama itu Bude, tapi Shuffle sudah mulai dikeluarkan. Mengarah ke arah seorang Watt Rinasmi yang offended kena 2. Mars yang mulai datang dengan Blazing Duet, kayak di Lemonnya tumbang. Dan bahkan lihat Finn juga harus tumbang sepertinya Bude. Double point untuk seorang Mars. RRQ Hoshi memang kehilangan 3 player tapi di area bawah ada Sin yang berfokus untuk nge-red, yang fokus ke area Objective. turret. Genflix Arrow kehilangan 1 individualnya, sedangkan mereka berfokus ke area Lord dan ada Albert di situ, mereka harus berhati-hati. Albert di area divisionnya. Lihat Clay-nya tumbang kali ini, tapi lihat Lordnya tinggal 1 bar Bude. Apakah bisa diculik oleh seorang Albert? Kali ini mulai Vince Poise dan langsung. Ini yang tepat. Oh, gak bisa ternyata dia. Tidak bisa. Tembak komplit dikeluarkan oleh Albert. Kali ini gagal untuk mendapatkan Lord. Gagal untuk mencuri. Mars menggunakan retribution-nya dengan on point. Betul sekali, masih ada retribution ternyata dari seorang Cloud-nya Albert. Untungnya dia juga gak ke pick off ya. Kalau dia pick off mungkin itu bisa agak sedikit bahaya untuk RRQ Hoshi. Bisa di-push juga lane-nya oleh Genflix Arrow kali ini. Dan sudah mulai setup ulang lagi dari kedua tim Bude.
Ini harus berhati-hati sih. Araki sih udah mulai keculik-keculik nih Bude kayaknya. Bener, dan kalau kita ngeliat dari faktakul sesuai yang dibilang sama Momo ya dari Iya. semenjak MPL Season 1, Lemon pakai Kagura itu semua orang pada takut. Sogel-mogel. Lemon sama dengan Kagura, Kagura sama dengan Lemon. Wih, tidak ada yang bisa menggantikan. Dan kali ini mulai di-push sepertinya dari semua lane. Dari tim Arki, Hoshi, Genfix Arrow, mereka benar-benar fokus objeknya. Terlihat flicker dari seorang Finn kali ini. Dijoktir ke arah Rinasmi. Oke, bakal dihentikan. Terkena stun dari seorang Rinasmi. Tapi lihat di area belakangnya Lemotnya benar-benar diharas habis-habisan. R7 dengan Black Dragon Form mengarah ke arah seorang Watt yang udah gak punya flicker. Dan seperti di Genflix, mereka gak mau terlalu terburu-buru Bude. Gak ada yang mau terlalu overcommit kalau mereka melakukan satu kesalahan aja. Ini bisa jadi berabe banget, apalagi Betul. sebenarnya kalau dari Genfix Hero Wolf, mereka udah kehilangan satu individu di area bawah, sedangkan RQC di area tengahnya masih ingin mendefense, gak mau kasih gratis. Ke area belakang ada Fredo yang mencoba untuk mencari di mana Albert berada, dan Albert ternyata ada di Playnya. depan. Tempest Blade kena dua, Rinasmi dan juga Mark dalam bahaya. Rinasmi masih bisa selamat, masih bisa kabur-kaburan dan ada di belakang. Finn mencoba untuk mencari Lihat mangsa, R7-nya. Fredonya masih bisa selamat, tapi di Apa sini dari awat seorang si Rinasmi pria ya? didatang pula dengan adanya Inferno. Finnya tumbang, R7 begitu low HP, Black Dragon Form dikeluarkan, coba untuk kabur saja Albert ya. sebagai defense mechanism. Iya, dan kali ini tarik ulur yang dilakukan sama RQC setelah adanya pertukaran satu untuk satu Clay dan juga Finn-nya tumbang Bude di area mid-nya. Bisa dibilang kayak tim fight-nya cukup panjang, tapi kayak dari kedua tim juga mereka tarik ulur nggak mau terlalu komit banget, yang sampai akhirnya tadi kita lihat Mars sebenarnya udah blazing 2 tapi damage-nya ternyata belum terlalu sakit Bude. Iya, ini yang tumbang pun cuma support-supportnya doang, Iya. bukan core dari kedua tim. Kalau kita ngeliat dari segi itemnya, ini tajir juga sih dari Mars. Dari seorang Mars ya. Iya, lumayan mengejar dari si Z Network. Uh-uh. Sin pula udah punya Blade of Despair, damage-nya udah sakit banget. Endless Battle juga sudah dia kantongi. Dan Iya. Albert critical dan movement speed dari ininya juga udah punya. Iya, kalau menurut aku ya, kayaknya dari RQC mereka bisa coba untuk numbangin Rinasmi terlebih dahulu gak sih? Kayak I'm on Vendetta itu bener-bener gak ganggu banget. Tapi tebel banget Rinasmi, jadi Iya makanya. galau sih. Galau segalau-galau ya. Dan Kayak, terbesar sebenarnya kan dari Mars dan gimana caranya RQC mereka sabar untuk tunggu sampai Fredo-nya muncul dulu ngeluarin Way of Iya. Dragon. mungkin kayak harusnya culik satu persatu kali. Tapi kalau misalnya Genflix-nya kayak bener-bener coba untuk team fight-nya barengan terus, ini bakal sedikit sulit juga buat RQC. Apalagi Finn yang udah kelihatan juga dia coba untuk flicker maju gitu nyulik ke arah backline-nya. Apalagi Rinasmi atau enggak Clay ya. Ini yang bakal menjadi target dari seorang Finn sih. Karena RQC sekarang mereka udah mulai bersiap di area tengah. Keduanya tuh ngotot banget buat mempertahankan turret di area mid lane. Tapi Fredo membuka map ke arah push dan ada Will Dragon tempat mengenai R7 di area Iya, belakangnya Demonnya di area dihabisin. belakang. Di area belakang dengan dari Tempest Blade semuanya sudah dikeluarkan. Belum dibuka untuk RQC, nggak mau untuk berperang lagi. Tapi Minion selalu ya menjadi support yang baik untuk RQC kali ini. Mendorong di area atas Bude dan Marsnya, mau nggak mau harus clearing terlebih dahulu. Di area tengah ditahan terus-terusan RQC. Mereka mau nge-push juga di area atasnya. Mencoba menjadi pengalian isu bagi Genflix Arrow biar mereka nggak bener-bener defense-nya kuat. Lihat tuh Albertnya sendirian di area bawah, harus berhati-hati. Ada Watt dan juga Mars yang udah mulai menjaga, tapi dia cukup lincah lah ya, masih ada Vince Voice juga. Permasalahannya adalah dia nyolong red buff yang dimiliki sama Mars gitu. Udah nggak ada red buff dari Mars dan Yep. sekarang RRQ Husi bersama dengan Genflix Arrow kita udah bisa ngeliat dari Lord Camp by Mandiri. Ini Lord yang kedua pasti mahal banget untuk ngebantu mereka nge-push ke area lainnya. RRQ sih bermain sangat sabar dari segi kill 15-16. Gak terlalu jauh. Dari segi network RRQ sih memang sedikit mengungguli dengan 3000 networknya. Memasuki menit segini 2000-3000 gak terlalu berasa menurutku. Iya, tergantung dari setup juga dari kedua tim kali ini. Karena sebenarnya itemnya udah bisa dibilang ya hampir mirip-mirip lah ya. Udah hampir komplit juga. Dan kali ini di area bawah Wattnya mulai diharas dengan adanya Zin dan juga R7. Tapi lihat Wattnya sendirian karena teman-temannya di area atas. Wattnya masih punya Inferno, tapi lihat Finn-nya masih bisa survive ternyata dari seorang Isun Sin Bude. Mars mulai datang kali ini battle mirror image. Oke, blazing duet kah? Finn-nya nggak bakalan bisa bertahan agak-agak, tapi R7 bakal coba untuk membalaskan kematian dari seorang Sin. Kali ini 2 untuk 1 untuk Genflix Arrow bisa dibilang cukup mengalami kerugian yang cukup besar karena Lordnya udah mulai muncul Bude. Yes, tanpa adanya Mars, tanpa adanya Awas Bersatu ya, ada 2 untuk 1 dan ada Jack sudah dikeluarkan Rinasminya, di Ramo Pendetif keluarkan Fredo pun dari arah belakang, Will Dragon dikeluarkan semuanya di pop-up, tapi lihat Kling-nya juga sangat sekarat
fokus ke arah Klee. Semuanya dari Genfix Arrow porak-poranda begitu low. Dan Lord akan terreset di area belakang. RRQoC masih ingin menahan. Mencoba untuk menduduki areanya. Fredo masih ada separuh HP. Tapi ejector dikeluarkan. Fredo dalam bahaya. Masih punya immortality. Dia kabur saja dengan adanya Sunpo. Dikejar kali ini sama R7 tapi sepertinya nggak akan terlalu dipaksakan karena Rinasmi pun sudah mulai muncul untuk mengcover seorang Fredo. Tipis banget. Masih ada Sunpo, masih ada Jet Mundo juga. Yes, immortality juga dia miliki. Makanya dia begitu percaya diri. Flicker pun masih dia simpan dengan timing yang tepat. Nggak terlalu panik untuk ngeluarin semua yang dia punya. Tapi Genfix Arrow, walaupun mereka kalah dari jumlah 3 lawan 4. Tapi mereka berhasil untuk menghalau permainan Lord dari RRQoC. Iya, dan reset, diulang lagi. Semuanya harus set up ulang lagi. betul. Dan bahkan networknya juga mulai dikejar Bude. Dimana RRQoC tadi sempat mengungguli ya dari sisi network. Tapi kali ini Genfix mereka mengejar. Perbandingan 3.000 kali ini untuk Genfix Arrow. Ya, RRQoC memilih untuk mencoba untuk bermain kucing-kucingan, nangkep satu persatu, pick offline, nge-push laningnya terlebih dahulu. Dan dari Genfix Arrow memang udah lumayan kaya sih dari Wattnya, dari Marsnya juga. Dan dia bahkan bikin Win of Nature juga dari seorang Mars. Lalu ada Golden Staff, Demon Hunter Sword dan juga Damage Detection. Ya, dari Queenswing. Kecil-kecil banget ya itemnya nih. Itu dia. Aku sampai sipit-sipitin mata tau. Enggak, karena ini adalah patch terbaru. Kita butuh adaptasi juga mau Keren sih, keren. Dan kali ini lihat Fredo-nya oke, udah mulai maju lumayan sudah banyak ke arah Finn, tapi Finn-nya masih cukup tanky kali ini. Lihat masih punya immortality dari seorang Fredo dan juga seorang Finn. Tapi lihat Albert Deviant Sword-nya nggak mengenai seorang Fredo ternyata. Budi lebih berarah ke arah seorang objektif kali ini, tapi mulai masuk. Tapi sudah mulai dibuka. Dan bahkan lihat Albertnya harus mundur sedikit. Lihat Sin-nya di area belakang akan menjadi target. Dan harus tumbang dari seorang Sin. Harus mundur dari teman-teman RRQoC kali ini. Watt udah mulai maju dengan Inferno dan bahkan lihat R7-nya udah mulai datang. Dengan Dragon Tail dan bahkan lihat Lemon yang memberikan support di area belakang juga. Rinasmi masih mencoba untuk membackup seorang Awad Supriyadi. Iya, dan RRQoC walaupun mereka kehilangan Sin, mereka masih percaya diri untuk melakukan sesuatu karena mereka punya 2 core. Mereka punya Albert dan juga R7. Iya, makanya. Oh, pas tadi di turret ya? Pas Blade hilang. KP dikeluarin di area tengah jebret-jebret dari Sepet. diselepet-selepet. Itu ngejutin banget sih karena RRQoC tanpa disangka mereka ngedive ke area turret walaupun mereka belum bisa mendapatkan dari segi turretnya. But at least ada peperangan yang benar-benar mereka bisa membayarkan 1 core untuk 1 core. Iya. Dan ini Finn sih yang selalu menjadi inisiator dari RRQoC ngebuka map dengan adanya Albert di area bawah. Tempest of Blade sudah dikeluarkan, Inferno dari Albert sama Supriyadi pun sudah dimunculkan juga. Iya, tapi ternyata lihat di area mid mulai dipaksakan lagi kali ini. Finn-nya langsung menyelamatkan seorang R7 yang udah low banget. Habis tadi gebuk-gebukin sama Rinasmi dan juga Fredo Bude. Tapi susah banget sih Genfix Arrow kalau mereka mau nangkep R7, dia punya Flicker pula. Dan gak lupa wave dari Black Dragon Vault-nya, dia selalu menuju ke area lini belakang. Ini Albertnya sih yang bikin susah. Kayak terbang kemana-mana, nge-clear-nya cepet banget. Kayak split push yang dilakukan sama Albert ini bakal nge-distract pergerakan dari Genfix Arrow. Ya, dan terus-terusan mereka lakukan RRQoC bener-bener main, ya yang kayak aku bilang itu masih kucing-kucingan gitu. Dicolong tapi kali ini ditarik dengan I'm Offended. Albertnya masih bisa bertahan Bude. Dan Genfix Arrow juga nggak bisa untuk nge-follow up, mereka nggak mau commit mengejar ke area Albert. Walaupun tadi HP-nya udah low banget, cuma dengan adanya Sin, dengan Mountain Shocker, dia udah tahu informasi dari Genfix Arrow dan sedangkan Genfix mereka nggak tahu sama sekali keadaannya di gimana. Ada Beo Dragon tempat mengenai karena lagi Sin-nya ditangkap lagi dan lagi seperti katanya Momochan dan Fredo flick out kabur. Sementara dari Rinasmi ini mendapatkan sesuatu, kasih pressure yang besar ke area jungle milik tim RRQoC. Iya, ini RRQoC benar-benar nggak mau kehilangan turret mid-nya sih. Kalau turret mid-nya sampai jebol, ini Genfix bakal lebih enak lagi untuk masuk ke area jungle dari RRQoC. Kali ini udah mulai debate sepertinya untuk Lordnya yang kedua. Apakah bakal termakan baitnya oleh RRQoC? Pinnya udah mulai tahu pergerakan dari teman-teman Genfix Arrow. Kali ini Fredo mulai berjaga di area depan. Lemonnya juga mulai membuka boost dengan ada payungnya di situ yang sudah mulai ditebarkan, tapi Finn-nya masih berjaga. Rinasmi-nya sudah mulai keren. Halo. Tapi lihat Lord-nya tersisa 2 bar. Albert juga udah menunggu di area belakang. Kali ini bakal coba dipaksa kah? Bakal coba ditahan untuk mundur. Kali ini Lemon dia udah mulai masuk kali ini dengan ada Linover, tapi lihat The Wave Dragon ke arah seorang R7. Lihat Albertnya mengarah ke arah belakang, ke arah Watt. Lord-nya dipaksa untuk di reset Bude. Iya, untuk nge-setup ulang lagi, tapi begitu sekarat dia masih bisa kabur di area atas. Albert memainkan permainannya sangat cerdik, pandai, luar biasa. Dia bikin Genfix Arrow
fokusnya kepecah, harus nge-defense area bawahnya, area Iya. atasnya. Dan juga harus memikirkan Lord sembari menunggu Sin untuk kembali hidup. Itu kayak, apa tau gak? Apa? Belum gajian tapi harus udah bayar kartu kredit, cicilan, utang, Pusing kasih ya? orang tua. Genflix gitu ya, pusing gitu ya. Kayak gitu ceritanya pusingnya. Oh iya, mumetin dashboard kayak. Soalnya Genflix Arrow bener-bener kayak mereka harus bersama, Iya. bareng-bareng, dan gak ada yang bisa mengikuti temponya sama Albert. Heeh, Movement betul. speed-nya panjang banget, dan R7 dia sendirian pun bisa ngelawan siapapun. Ini Durability-nya sangat tinggi, dia punya escapability yang cukup kuat. itu mainnya nanti Vedo. Mana Racing Wolf ya? Ini harusnya ya kalau menurut aku scene-nya jangan sampai ke pick off sih. Kalau bisa scene-nya itu jadi finisher sih. Iya gak sih? Biarin Finn sama Lemonnya sama R7-nya yang di depan. Atau mungkin Lemonnya di area belakang juga ngebantu dari Magical Lake. Nah kayak gini mulai sulit bersatu tapi lihat Clay-nya masih punya Immortal. Tipis banget dari seorang Clay tapi lihat Fredo-nya berada di paling depan sendirian. Teman-temannya di Mereka harus area balik. belakang nggak mau terlalu dipaksain ternyata Ya, Budi. sekarang Amo Venet dari Rinasmi nggak kena siapapun, dan Genflix Arrow harus menunggu untuk beberapa detik kemudian untuk nge-setup ulang. Cukup memberikan tekanan kepada RQC, Genflix Arrow pun juga hampir aja ke pick off dari Clay-nya. Damage yang sangat besar dibutuhkan pastinya, tapi Albert berada di area tengah intervensi dipopol oleh Owan Super Supriyadi, tapi R7 pun hadir ke area River untuk kasih pressure pulang, nggak akan ngebiarin dari Genflix Arrow semena-mena. Iya, dan kali ini mulai meng-clear minion terlebih dahulu dari kedua tim. Mau coba paksain dulu mainin wave minionnya. Supaya mereka lebih gampang juga. Viva, ada di Q. Itu juga. RQ. Ih, gak gitu. Viva, ada di Q. RQ. Kamu tuh belum beli kan stikernya? Gak punya diamond kak. Mau ikut giveaway dari ini dulu deh. dari Ax, dari Nimo. Oh, boleh. Aks kan suka ada kuis tuh. Itu dia. Yoi. Nanti aku ikutan dah. Iya udah, beli ya biar kamu tahu tuh beli stikernya. RQ. Gak gitu, kesel banget aku. Beneran kayak gitu? Enggak. Viva, ada di Q. Nanti aku beliin deh. Viva RQ. Ada gitunya? Ya udah, ini lordnya mau dipokeng. Lord, kita tanya Lord gimana Bapak Lord Lord? bunyinya? Bagaimana ini? Kata Bunyi- Bapak Lord, saya di PHP terus. Iya juga. Bener-bener, ini baru Lord yang kedua loh. Iya, saya dicolek-colek. Lihat, buff-nya dimainkan. Tarik ulur dua-duanya dari Genflix Arrow sama RQ. Mereka tahu banget gimana caranya untuk nahan, Iya. untuk nge-setup juga. Ini kayaknya mesti ngeculik satu sih dari RLC. Mereka Satu aja apakah gak cukup. sulit ya. Mau Sulit. nyulik kuat ada Inferno, mau nyulik Rinasmi, kepet-kepet sama sabitnya. Mau nyulik Mars juga sulit gitu ya. Harus ada satu member dari RQC yang sigap untuk bermain split push sendirian. Sembari dari Genflix Arrow, mereka akan mengerahkan semua pemainnya ngebantuin ke arah Lord. Iya, kalian mulai debate lagi oleh tim Genflix Arrow. Lordnya udah mulai dicolek dan Pinnya udah mulai datang. Nungguin aja di depan situ nggak apa-apa. Gak apa-apa. Santuy aja Lordnya gak apa-apa, udah Tapi lihat biasa. Clay-nya Bude, tipis banget di area mid kali ini. Hanya mencolek saja seperti dari tim Arakio. Si Albert pun gak mau terlalu komit kali ini. Belum ada yang benar-benar kekunci banget dari tim Genflix Arrow. Dan tiba-tiba sekarang Genflix Arrow mereka harus nge-reset ulang lagi. Iya. Nge-setup ulang lagi. RRQC juga mencoba untuk menaklukkan Lord, tapi Lord terreset kembali. Udah berapa kali maju mundur cantik. Oh, lihat minta terancam yang dimiliki oleh seorang Lemon kali ini mencoba untuk mundur dari seorang Kaguranya, tapi Pedro langsung di wave trigger karena seorang Lemon masih diprotek oleh Sin kali ini. Mulai maju, Pedro harus mundur dan bahkan lihat ejector Atasnya. Marsnya udah langsung blazing to Clay-nya harus tumbang. Terkena satu dan bahkan lihat Albertnya terlalu memaksakan masuk dive ke arah inhibitor di area bawah atas Bude. Iya, terlalu ngedive dari Albert sehingga dia harus tumbang hanya untuk komit ke area Clay. Perhitungannya kurang tepat dari Albert. Iya. Harus kehilangan Albert. RRQC Itu tapi kayak bermain sabar tapi Awad terus ya tertangkap dengan Awatnya. ejector, semuanya dikeluarkan. Inferno dari Awad menahan damage begitu banyak, tapi dari belakang R7 mengejar-ngejar dari Oh, seorang Fredo. buatnya sampai ke area turret. Sedangkan di area belakang Fredo dengan adanya mortality mencoba untuk kabur dengan adanya Sun Popula. Genflix Arrow mereka masih bisa bertahan bahkan dari kejaran R7. Iya, dan bahkan lihat R7-nya juga sampai dive tadi ke turret Iya. 2. Sampai bener-bener gak mau dikasih pulang wattnya. Tapi masih bisa selamat. Iya, masih bisa survive. Dan R7 pun ya udah dia tahu dia gak ada Albert juga. Dia harus mundur, setup ulang lagi. Dari kedua tim udah 27 menit, Bude.
Wow. Lordnya di PHP berapa menit? Bahaya juga, tapi apa penalti juga dikeluarkan. Sin Oh, dalam Sin ya, bahaya, Sin. dalam masalah. Masih bisa bertahan, ada proteksi dari seorang Finn dan juga R7 di area belakang. Belum mengeluarkan Break Dagger Storm-nya. Masih cooldown, menunggu tapi yang tepat. R7. Amar, damage-nya udah mulai sakit sekali. Berarti dikeluarkan dua hero dari arah QC. Harus menahan damage yang begitu besar, tapi Finn menuju ke arah Amar. Satu hit lagi, Mars masih bisa bertahan. Dengan adanya Rinasmi, Donrat Walkim, Amo Pendant. Finn pun tumbang dari arah QC. Oh, kehilangan satu member dari tim RQHC. Udah gak ada inisiator kali ini dari tim RQHC. Mereka harus lebih slow lagi mainnya. Coba untuk mungkin lebih memanage dari wave minionnya aja kali ya. Karena mereka mau gak mau harus nunggu 30 detik lagi untuk Finn respawn kali ini. Tapi ternyata Clay-nya harus tumbang. Ada Lemon yang menunggu. Rinasmi di situ. Nggak terkena Emo Finite-nya ya barusan. Ya, Tapi lihat di area bawah kali ini mulai dibuka Tempest of Blade-nya dan lihat Wattnya juga mengeluarkan Inferno hanya untuk bertahan dari damage yang keluar dari seorang Albert. Kali ini Wattnya benar-benar gak dikasih bertahan dan langsung tumbang begitu saja. Sin yang mulai datang, Marsnya tidak bisa berbuat banyak karena sudah tumbang Wattnya, Bude. Ya, hey, ini sudah mau masuki menit ke M1. hampir ke 30 ya. Jadi Lordnya aja belum berhasil Iya. ditaklukkan dari Ini- kedua tim. Baru game pertama loh. Oh iya juga ya. Iya, udah berasa kayak match kedua gitu ya. Iya benar juga. Albert akhirnya mencoba menjadi pengalihan isu Sin di area bottom lane. Teman-teman dari RQHC menjaga dari area jungle dengan Genfix Arrow. Sedikit lagi Lord akan berhasil dikantongi RQHC. Ready terakhir dan Lord berhasil dikantongi. Rinasmi mencoba mengeluarkan ammo pendantnya dan timing yang tidak tepat. Dia akan dipunish. Tempest of Blade langsung terakhir dibuka. untuk menutup Rinasmi. Betul sekali, itu pas banget timingnya. Immortalnya pecah. Rinasmi berusaha untuk ya udah aku YOLO aja ya. Kalau aku bisa nyolong ya colong, kalau nggak bisa ya udah doakan aku. Udah desperate move juga sih soalnya kalau Lord datang. Ini Heeh. betulnya di arah bawah juga ada jebol. Iya. Tim RRQC makin mudah untuk memasuki base bagian Pixar Wolf. Jadi pengalihan isunya makin banyak lagi dari RRQC. Rinasmi sekarang tumbang. 40 detik kemudian. Aku gak tahu siapa yang akan terjadi ketika Rinasmi hidup. Karena RRQC udah langsung menggempur turret tier kedua di area tengah sudah habis. Tersisa 2 inhibitor di area tengah dan juga arah atas. Minion sudah mulai masuk. Oh, lihat Super tuh. Minion juga akan hadir dari RRQC. Tapi lihat Fredo udah flicker, kali ini gak punya escape mechanism lagi dari seorang Fredo. Dan bahkan Lordnya udah mulai masuk di area bawah, ditahan sedikit oleh RQC. Ini masih Lord yang kedua. Dan lihat Fredonya berada di paling depan mencoba untuk menghentikan pergerakan dari tim RQC. Dan lihat Lordnya dibiarkan begitu saja bermain dengan seorang Mars. Dan kali ini mulai masuk, dicicil sedikit demi sedikit karena mereka dari RQC. Mereka memanfaatkan minion yang mulai masuk. Tapi lihat Fredonya langsung dibawa dekat ke arah seorang Finn. Tapi Finnnya cukup tanky. Fredonya masih bisa balik, masih ada Shunto dan juga Jekundo. Finn langsung flicker mengarah ke arah seorang Watt. Kali ini langsung ejecta dan menggunakan Unstoppable Force dari seorang Watt di sini. Tapi kalau kita lihat Finnnya harus tumbang gitu. Ya ini bayaran yang sangat mahal tentunya Iya, pasti. dari Genfix Arrow untuk menumbangkan Finn. Dua inhibitor sudah hancur dan proteksi mereka terhadap base turret semakin gak ada dari tim Genfix Arrow. Mulai kewalahan, mulai kebingungan RRQC. It's okay, ini adalah Finn yang tumbang. Sementara Albert masih bisa melenggang bebas, dia bisa Iya. nge-push kemanapun, begitu pula dengan Lemon menjaga jungle milik Genfix Arrow. Iya, dan base dari Genfix Arrow udah mulai expose kali ini. Super Minion udah mulai berjalan dari kedua lane, dari tim RQC. Mereka juga harus berhati-hati, harus benar-benar peka minimap banget Bude. Karena ini semua distraction dilakukan sama RRQ. Ini benar-benar apa ya, bisa dibilang kayak hampir berhasil semua gitu. Bikin pusing. Umeti. Bikin pusing karena di area bawahnya ada Yuzong R7, di Iya. area atas ada siapapun Albert bisa mengisi. loncat-loncat. Itu dia. Apalagi Sin punya Mountain Shaker juga ya Bude ya. Ya, jadi posisi dari Genfix Arrow akan langsung ke expose begitu Mountain Shocker di touch, Di touch. dipencet. Oh, Oke, dikeluarkan. Di touch. Ah, Oke, dan ada kali- Kiyoshi sekarang dia itemnya udah full begitu pula dengan Genfix Arrow Wolf. Sampai bingung duitnya mau dikemanain. Ini game drama bukan ya? 31 menit? Belum. Kayaknya pernah Tiga ada yang juga. lebih, ada yang bilang lagi. Tiga. Ayo, dan kali ini Wattnya mulai diharas di area bawah. Kali ini Inferno mulai di pop up dan bahkan lihat Lemon yang langsung mundur ke arah belakang dengan adanya Flea dari seorang Lemon. Dan Fredo udah mulai memfollow up, mulai mengcover juga dari seorang Clay-nya. Di situ benar-benar nggak mau terlalu dipaksain, jangan sampai Wattnya ke pick off lagi. Satu member hilang dari Genfix Arrow Wolf ini bisa bikin RQHC memainkan laningnya sih kalau aku bilang.
Ini aja sebenarnya RRQC udah punya kontrol dari ketiga lane Iya. yang mereka miliki. Di-push terus-terusan apalagi dengan bantuannya Super Minion. Dan 40 detik lagi Lord akan hadir. Tas, Oleh tas, tas. dan Lord yang ketiga. Tas, 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 tas. Itu tas, 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 tas. Aku diajarin kornet. Tas, Iya. tas, tas. Recall. Record. Tas, 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 tas. Tapi ejector juga sudah dikeluarkan sama Finn cuma buat ngegangguin Nasmi doang. Aku yakin ini nggak ada yang mau berperang sampai Lord yang ketiga hadir. Ini ya, gameplay dari tim RRQ sih selalu begini. Di bawah ke arah late game, mereka nggak mau sampai ada minor mistake yang bikin mereka tuh kayak keculik satu persatu, sampai akhirnya mereka hilang objektif Lord. Dan ini yang bakalan dilakukan sama terus sama RRQ. Kalau mereka bisa tarik ulur, apalagi di area Lord Pit, ya udah tarik ulur aja. Mau game yang sampai 40 menit, 50 menit ya udah nggak apa-apa. Gak apa-apa, sampai Iya. 1 jam kalau bisa yuk. Oke, kita butuh caster pengganti. Loh, emergency caster. Emergency kan. Tapi kali ini lihat Albertnya bakal coba 1v1 kali ini dengan seorang Watt di area bawah. Ini Vero udah mulai di pop up dan Albertnya hanya melenggang. Oke nggak jadi? Aku mundur. Tidak jadi, karena sebenarnya RRQC mereka cuma menjadi distraksi aja di area bawahnya. Albert cari-cari kesempatan untuk melakukan push, sementara Gen Fix Robo mereka harus memikirkan laning-nya, memikirkan Lord-nya. Lemonnya hilang ternyata Bude kali ini dari seorang Finn udah langsung nge-ejector tadi seorang Freddy, tapi lihat ternyata ada flow dan Mulai Albertnya udah ketangkap. mulai masuk kali ini dapat outlet udah mulai dibuka dan bahkan R7-nya dengan Dragon Storm Flag-nya mulai datang dan bahkan lihat R7-nya mulai balik lagi untuk membackup teman-teman dari tim RRQ Hoshi. Rinasmi kali ini udah cukup tanky dan bahkan lihat Fredo juga mulai mencoba untuk mendefend dan bahkan lihat 3-2 member dari Gen Pesero sudah mulai tumbang. Iron Banditnya gak mengenai dari seorang Rinasmi. Viva, RRQ dari tim RRQ udah mulai di pop kali ini, minionnya udah mulai berjalan, Lordnya juga udah mulai masuk, Warpnya benar-benar mencoba untuk mendefend tapi lihat sini berfokus terhadap objektif dan game yang pertama dijalankan oleh tim RRQ Hoshi.